Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Anda harus catat, apa itu maksudnya di ambang pintu, apa itu waktunya sudah dekat, apa itu maksudnya melihat semuanya ini. Ya kan? Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, sebelum semuanya ini tergenapi. Anda harus catat itu, apa angkatan yang dimaksudkan, siapa angkatan yang dimaksudkan. Orang lain kah, dirimu kah, atau angkatan yang sebelumnya kah, atau angkatan yang akan datang. Sehingga Anda tidak akan salah. Sehingga Anda tahu persis, oh angkatan yang dimaksudkan adalah ini. Amen. Praise the Lord. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu tentang hari dan saat itu. Day and hour, hari dan jam. Amin. Tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Father only. Haleluya. Hanya Bapa yang tahu. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 36 adalah meterai ketujuh. Dan tentang meterai ketujuh, hanya dikatakan, hanya Bapa yang tahu. Jam dan hari, hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Jadi ketika Anda mendengar dari pembahasan khotbah apakah ini tanda kesudahan, itu tuan-tuan, Brother Branham menyebut tahun 1957 saya mendapatkan penglihatan pagar saya digeser, ya kan? Melihat bulldozer. Tahun 61 sampai 62 saudara-saudari datang kepada saya dan membawa 6 mimpi berturut-turut, dan Tuhan memberikan penafsiran demi penafsiran. Tanggal 22 Desember 1962, Tuhan memberikan penglihatan yang besar. Malaikat-malaikat, dan saya diangkat ke dalam kumpulan malaikat-malaikat tersebut. Sehingga Anda bisa mengkaitkan apa yang dikatakan oleh Brother Branham dengan nas yang dibaca pada malam hari ini. Tetapi tentang hari dan jam, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa itu sendiri. Haleluya. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki hari, bulan, tanggal. Yang penting roh, yang penting nanti kalau Tuhan kasih tahu, pasti tahu semuanya. Itu teori. Dan itu konspirasi. Ya kan? Dan Anda membuat suatu teori yang tidak akan pernah ada ujung kesimpulannya. Alias terus mengambang dan tidak pernah akan bisa mendarat. Tuhan tidak demikian. Apa yang Dia ucapkan itu pasti dan punya makna yang jelas. Dan Tuhan punya maksud yang jelas. Tuhan bukan seperti manusia. Anda mengucapkan sesuatu, kemudian orang lain mendengar. Apa maksudnya itu? Ya itulah. Tuhan bukan seperti manusia. Manusia mengucapkan dan bahkan dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Amin. Dan bahkan dia mengucap begitu saja, tapi orang lain pun tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tuhan pasti dengan setiap perkataannya. Itulah sebabnya di ayat yang sebelumnya dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Satu titik iota pun tidak akan terlewatkan untuk tidak tergenapi. Praise the Lord. Jadi kalau Tuhan katakan di ayat 36 tentang hari dan jam, tak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa, maka perhatikan khotbah Brother Branham. Karena ini adalah berbicara tentang meterai ketujuh, sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Wahyu 8 ayat 1. Dan kemudian dilanjut di ayat 37. Sama sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Praise the Lord. Ayat 36, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi di ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zamannya Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Amin. Siapa anak manusia? Kristus. Anak manusia menunjuk pelayanan seorang nabi. Amin. Bagi Anda yang baru, mungkin Anda belum
mengerti yang saya maksudkan, tapi ikutin saja. Anak manusia berbicara tentang pelayanan seorang nabi. Anda bisa baca di kitab Daniel, Anda bisa baca di kitab Yeskiel pasal 2. Tuhan menyapa Daniel dan Yeskiel dengan ucapan, "Hai anak manusia." Anak manusia adalah menunjuk pelayanan seorang nabi. Dan ada 3 nama anak yang dipakai, yaitulah anak manusia, nabi, anak Allah, imam besar, dan anak Daud, berbicara tentang raja. Nabi, imam, raja. Praise the Lord. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, perhatikan. Dan mereka tidak tahu. Anda bisa bayangkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan ketika air bah datang, ketika hujan turun, barulah mereka sadar. Apa yang dikhotbahkan Nuh selama ratusan tahun, itulah benar adanya. Dan ketika mereka melihat Nuh masuk, mereka mengetok-ketok pintu. "Nuh, buka pintu, buka pintu." Tapi Nuh berkata, "Bukan aku yang menutup, Tuhan yang menutup." Dan sebelum Tuhan menutup pintu bahtera, Tuhan yang mengundang Nuh untuk masuk. "Come, mari, datanglah, masuklah kemari." Tuhan ada di dalam bahtera. Itulah nyanyian tadi. Kita sudah melihat Dia, Kristus, di zaman ini. Seandainya mereka di zaman itu percaya kepada pemberitaan Nuh, maka mereka akan melihat Tuhan yang sudah menampakkan diri terlebih dahulu kepada Nuh. Tuhan yang sama di zaman Nuh adalah Tuhan yang sama di zaman Branham. Jikalau Anda dan saya, jikalau dunia ini mau percaya kepada pemberitaan pesan Nabi Elia, malaikat yang ke-7 di zaman ini, niscaya mereka akan melihat Tuhannya Branham. Amin. Melihat Kristus yang menampakkan diri terlebih dahulu kepada nabinya. Menggenapkan Amos 3 ayat 7. Karena jika Tuhan turun kepada seorang manusia, nabi dalam hal ini, harus ada sesuatu yang berlangsung di bumi. Amin. Itulah sebabnya sunyi senyap selama setengah jam di surga. Karena itu berbicara tentang Tuhan turun. Misteri kedatangan Tuhan. Haleluya. Namun apa yang dikatakan di ayat 39? Dan mereka tidak tahu. Sama seperti zaman Laodikia. Wahyu 3 ayat 17. Dan kamu tidak mengetahuinya. Tapi tidak dengan Yohanes pasal 14. Ketika Yesus berkata, pada hari itu kamu akan tahu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Haleluya. Mempelai wanita akan tahu. Amen. Sebab dijanjikan roh kebenaran akan tinggal di dalam kamu. Praise the Lord. Haleluya. Penebusan sepenuhnya